dan percuma buat kita golput itu juga tidak akan berimbas secara nyata terhadap suatu pemerintah. Tapi kalau misalnya pilihan kita melihat kepemimpinan di luar program ini ada kira pandangan kita melihat pemimpin yang muncul saat ini simbang itu lebih baik. Kali ini juga kita menjaga NKRI bahwasanya ketika pemilu 2014 ini misalnya 2009 tingkat 30%, ini jangan sampai pemilu 2014 ini tingkat semakin meningkat, sehingga karena tingkatnya kalau berbicara untuk mengangkat satwa NKRI ini karena kita sudah berbicara tentang ketahanan nasional. Roda pemerintahan ini harus jalan, jangan sampai terjadi kekosongan pemerintahan. Dan hasil dari pemilu 2014 ini harus juga kita harus sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat. Nah, tapi yang kita bisa mengenai itu bahwasanya kita menolak apa yang dilakukan oleh Pak Sidanto itu pemilu 2014 ini kalau dari itu secara substantif itu kan dianggap inkonstitusional atau legitimasi. Tapi kemudian tahapan KPU yang sudah dilalui dan seandainya juga akan dilaksanakan sebelum serentak tahun 2014, dampaknya kan kalau dalam hukum itu ada dampaknya secara fisiko atau sosiologi, itu juga menjadi penting untuk kita pertimbangkan sebagai bangsa. Kalau seandainya dilaksanakan tahun 2014 serentak dan terjadi misalnya kelompok yang memiliki kelompok bahkan yang besar menganggap bahwasannya hasilnya kalau pemilu serentak dilaksanakan dan mereka juga menganggap itu adalah keputusan yang tidak baik, maka jelas akan terjadi chaos politik. Nah, ini juga penting kita tanya lagi dengan diskusi. Nah, kalau seandainya juga akan dilaksanakan tidak dilaksanakan pemilu serentak tahun 2014 ini, tapi ada juga kelompok lain yang terjadi itu parpol menengah ke bawah banyak mengiyakan pemilu 2014 ini harus serentak. Saya seperti itu Pak Rizal juga meminta kepastian hukum pemilu kepastian hukumnya MK, meminta Pak Rizal untuk tolong diri. Ini juga harus kita sama-sama cari tahu dan kita harus masuk ke diskusi. Nah, terkait dengan pelayanan mahasiswa, kita jangan makanya itulah yang menjadi generasi saya karena juga aktivis angkatan milenium, bukan aktivis angkatan 99 gitu-gitulah. Saya juga aktivis angkatan milenium 2002. Kita mahasiswa itu sering senior kita selalu bernostalgia dengan cerita-ceritanya yang heroik entah 98. Anak gerakan mahasiswa sampai dari sini itu diklaim oleh kelompok-kelompok gerakan mahasiswa 98. Padahal sebab saya sama Bang TikTok waktu itu dia aktivis angkatan
8687 dan sekarang bergabung dalam pro-demokrasi dengan aktivis pro-demokrasi untuk berbicara dengan Bang Tanjung. Kita mau kelompok aktivis angkatan 8687 dan kelompok 98 mau kita gabung dong ke angkatan abang aktivis angkatan 66. Jangan kalau kalian buat jalan kalian sendiri, kami memiliki jalan sendiri. Artinya itu sudah senior juga sudah membuat kondisi seperti itu. Maka kita sebenarnya harus kalau saya berdiskusi sama Patrick sama ada senior dari dosen 2004 itu harus ada teman-teman generasi. 98 itu terlalu mengikuti di gerakan mahasiswa sampai saat ini. Ini harus ada teman-teman generasi. Kalau kita berbicara dengan bangsa Tapanua, saya harus dulu paling tidak angkatan aktivis milenium tahun 2002. Itu sudah dilakukan oleh karena tahun aktivis milenium itu juga ada gerakan mahasiswa milenium juga. Dan ini juga menjadi persoalan dan ini penyakit. Sehingga kita dipelajari dan tadi malam saya ketemu sama kawan-kawan dari Nusantara dan dari DSI juga. Nah, itu juga kawan itu saya tuh kita harus bentuk angkatan kita sendiri. Jangan kita dikelain menjadi nostalgia oleh kelompok-kelompok kawan-kawan 98 yang sosialis gitu. Ternyata ya hasil reformasi seperti ini kan. Dan tanggung jawab mereka punya reformasi dan merubah amandemen undang-undang 45 sampai sekarang apa tanggung jawab mereka? Terus kalau kita berdiskusi sama mereka, apa perlu kita berangkat? Mereka bilang itu. Nah ini yang hegemoni seperti itu juga penting untuk saya kira kita harus pikir dan kita harus membentuk angkatan kita sendiri, sejarah kita sendiri.